sudah pandemi, atau membandingkan si yang virtual lab dengan yang real lab. Iya. Yang jelas itu pengalaman terbaik gitu. Ini Bu Hati belum masuk ya? Baru 4 kita, Bu Devi, Bu Devi teh ini Bu Devi teh di Banjaran ya Bu Devi? Devi Octavia. Bukan di Majalaya, tapi suka pergi Banjaran. Sebentar. Dulu pernah satu bungkus ya kita teh ya Bu Devi? Itu yang PLPG. Satu. Dengan Bu Devi itu satu angkatan saya ya? Iya. Tahun berapa itu? Sebenarnya 2012 ya. Asal familiar gitu namanya apa itu satu bungkus gitu. Dulu juga ada nama Devi di bungkus yang bungkus waktu itu teh GMP dengan Pak Dodi kan dengan Ibu Haji Ika. Ya, Bu Haji pas kapan ya sama Bu Haji Ika teh? Di mana dulu Bu Devi di enggak, saya mah di Majalaya aja. Cuma kenal Bu Haji Ika. Ada lagi ya, beda lagi mungkin Devi yang lain kali. Iya. Betapa banyak ya nama Devi. Aduh, terkenal nama Devi mah. Sangat. Ya. Malah saya kenal Bu Devi Oktaviani itu waktu guru berprestasi loh. Jadi saya dianterin sama Bu Devi kan berangkat lomba Gupres ya Bu Devi ya. Tahun berapa tuh? Tahun 2017. Halo Pak Denny kita mulai mau jam berapa Pak Denny? Soalnya ini kan hanya 20 menit aja ya Bu Devi. Dan ini nanti buat antologi berarti biayanya sama kita. Iya, itu kan makanya saya nunggu Bu Hati hadir tapi masih belum hadir. Jadi masalah biaya itu kan sama Bu Hati, penerbit dan editor sekaligus. Nah, ini yang pernah sudah saya lakukan di tahun 2018, ini murah kok, cuma 250.000. Ini saya dapat 10 buku waktu itu. Dapatnya 10 buku. 10. Iya. Yang berapa halaman? Per orangnya ini ada yang 15 halaman, ada yang 10 halaman. Total satu buku dari 4 orang itu hanya 65 halaman. Total dari 4 orang. Ya. Dan untuk ini kan aturan naik pangkat ya, kalau untuk PNS ini berlaku juga sih untuk yang non PNS juga sebenarnya. Jadi bahan pengalaman gitu ya. Tapi kalau aturan untuk naik tingkat ternyata memang harus 4 orang satu buku itu, tidak boleh lebih. Karena memang udah aturan antologi harus 4 orang dan baru diakui gitu sebagai ini kalau ber-ISBN gitu. Kalau tanpa ber-ISBN nggak diakui. Gitu, begitu. Saya juga punya yang yang keluaran dari Kemendikbud kemarin yang praktik baik. Saya ikut yang program kemitraan. Saya dikasih yang praktik baik yang yang Kemendikbud gitu. Tapi mereka ngasihnya e-book gitu. E-book. Saya print jadi bukan best practice, mereka nyebutnya praktik baik. Jadi selama pas kami ngasih kemitraan ngasih di Sulawesi, terus dibuatkan praktik baiknya selama pandemi. Kan kayak ngebimbing gitu ya, ngebimbing guru yang di Sulawesi. Tapi itu mah ada dari Kemendikbud gitu, buku praktik baiknya. Oh, khusus. Tapi yang nulis kan Bu Devi, yang nulis tentang praktek baiknya. Tapi gabungan kayak antologi gitu, jadi gabungan. Ya.
inti gitu, guru inti di. Terus nanti itunya ya sistematikanya berarti ya yang mesti harus sama atau terserah aja kayak bahasa masing-masing. Ada khusus sistematika ada khusus. Yes. Iya. Oke, berarti saya menunggu dulu sistematika ya, berarti ya harus itu ya. Iya. Berapa lama itu, jangan terlalu ini dong, terlalu mepet-mepet. Biasanya sebulan. Dari sekarang biasanya sebulan. April kita kasih naskahnya ke Bu Hati, kita kirim ke email Bu Hati. Pak Denny, halo Pak Denny, bisa dimulai nggak? Nggak apa-apa lah, kita rekam aja ya. Nanti yang nggak masuk ke room ini dapat rekamannya dari YouTube-nya. Halo Pak Denny. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Denny, kita mulai aja. Gak apa-apa ya, kamu buka kamera? Nggak apa-apa. Ya, apa kabar Bu Depi? Bu Depi dua-duanya juga. Ini anak lagi pada sakit. Jadi, dulu. Ya, yang hadir, kita 4 orang aja ya. Iya. Ya, mungkin sambil ini aja lah. Sambil berjalan, santai. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan webinar tentang best practice ya Bu, dan mungkin yang akan disampaikan oleh Bu Yuli. Kepada Bu Yuli, mana Bu? Iya, terima kasih Pak Denny atas waktunya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas tentang best practice, dan sebenarnya ini adalah program NGMP IPA Kabupaten Bandung yang baru bisa rilis hari ini ya. Apa sih tentang best practice ini? Tapi sebelum dimulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebentar saja dari saya karena saya yakinlah semua juga pernah mengetahui apa sih istilah dari best practice ini. Jadi yang namanya best practice di sini pengalaman terbaik ya, terutama yang diharapkan sih karena kita masa pandemi sudah hampir 2 tahun ya sekarang ini, kita menulis, intinya MGMP IPA Kabupaten Bandung mengajak Bapak Ibu guru menuliskan praktek terbaiknya di masa pandemi ini apa. Lalu pengalaman terbaik di sini terutama guru. Nah, ini sistematikanya sebenarnya banyak hal ya. Ini tidak terlalu sama dengan PTK. Bedanya kalau PTK ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Tapi kalau best practice itu pertama dari abstraknya, kata pengantar dan daftar isi. Ini harus yang namanya abstrak baru bisa disusun ditulis ketika sudah tersusun rapi dari bab 1 sampai bab 5. Namun demikian abstrak ini juga hanya memberikan gambaran, inilah pengalaman terbaik. Yang namanya abstrak pun hanya memberikan gambaran secara umum hasil dari best practice tersebut. Kemudian bab 1 ini pendahuluan biasa, bab 2-nya kajian teori, dan di bab 2 memang alangkah lebih baik di judul babnya itu bukan kajian teori tapi mengarah kepada pelaksanaan pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian bab 3 metodologi dan pemecahan masalahnya. Dan bab 4 itu hasil dan pembahasan, lalu bab 5-nya simpulan dan rekomendasi. Kemudian di sini yang diharapkan memang pembelajaran jarak jauh ya. Apa masalah selama daring, kemudian bagaimana peran guru, apakah bisa sih sebenarnya mencari masalah-masalah hanya HP, kemudian bisa dianalisis bagaimana solusinya gitu oleh guru. Dan ini guru berinovatif, berkreatif, memiliki penyelesaian masalah seperti apa. Lalu ada kisah yang bagusnya apa? Kisah sukses, kisah pengalaman terbaiknya, bisa menyelesaikan masalah solusi dalam kelasnya seperti awal apa-apa gitu ya. Tapi ada pengalaman buruknya apa sih? Ini pengalaman buruk saya dari awal menulis best practice itu sulit sekali. Kenapa? Banyak guru yang punya masalah, tapi bila dituangkan dengan best practice itu susah sekali untuk menuliskannya. Buktinya saat ini aja kita webinar ya, ini hanya beberapa orang yang bisa on ke
join di sini. Termasuk pendaftaran kemarin. Kemarin saya sudah targetkan 4 orang minimal udah. Alhamdulillah udah yang daftar ada 8 orang ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penulis di acara ini gitu ya. Kemudian selama PJJ juga guru merasa boring, kemudian siswa merasa boring, kemudian ada juga siswa yang lost learning. Ini kan masalah sebenarnya dan bisa diangkat sebagai best practice dan bagaimana pemecahan masalah Bapak dan Ibu guru gitu ya. Nah, karakternya dari best practice menurut Pak Idris Apandi tahun 2018 bahwa best practice itu harus membangun karakter siswa. Karakternya itu dalam bentuk karakter yang positif tentunya. Jadi ada inovasi, ada solusi yang baru, ada perubahan dari luar, ada perubahan dari dalam, kemudian ada solusi berkelanjutan, kemudian bisa dijadikan model si best practice ini, kemudian cara dan metode ekonomis dan juga efisien. Jadi yang paling penting itu inovatif dari para guru bisa menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Karena best practice ini tercipta karena ada masalah di dalam pembelajaran. Memang hampir sama dengan PTK, tetapi bedanya tanpa siklus, itu saja. Dan yang diambil adalah pengalaman terbaik. Lalu, best practice ini apa? Sebenarnya tindakan taktis dan praktis dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Sebenarnya di masa pandemik banyak sekali ya masalah. Contoh kecil misalnya, awalnya siswa bisa menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting seperti ini. Tapi akhirnya tidak bisa melakukan karena misalnya siswa terkendala kuota atau dan hal lainnya. Apakah WhatsApp bisa efektif? Nah, itu bisa dijadikan best practice juga. Kemudian ada prinsip ya. Prinsip best practice ini harus apik, asli ya, ini singkatan dari asli, perlu, kemudian ilmiah dan konsisten. Nah, kita bahas satu-satu. Asli di sini best practice harus buatan sendiri. Tentu saja bukan plagiasi ya, tidak plagiat atau meniru tulisan orang lain atau guru lain atau penulis-penulis lainnya. Kemudian apakah perlu? Nah, mengapa ada best practice? Mengapa Bapak Ibu menulis best practice ini? Ternyata perlu karena mendesak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian ilmiah di sini logis, kemudian masuk akal di sini juga harus memiliki nilai ilmiahnya, rasional dan sistematis. Tentu saja sistematis ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai untuk penulisan best practice. Dan konsisten ini artinya tata cara menulisnya itu sistematikanya sesuai dengan aturan. Nah, analisis masalahnya dalam best practice ini apa? Kalau guru jelas ya, kita mengarah kepada masalah yang ada di standar proses. Lalu apa yang terjadi dalam masalah belajar? Kemudian perencanaannya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Apakah sesuai dengan ketentuan atau tujuan awal? Terus penilaiannya sesuai dengan kriteria atau tidak? Nah, ini masalah-masalah yang bisa diangkat untuk best practice Bapak Ibu ya. Itu aja mungkin materi terkait dengan best practice, sisanya kita akan tanya jawab. Dan sebenarnya ada materi dari Bu Hati saya inginkan, tapi nggak apa-apa, kita sharing aja karena di sini kita coba menulis ya. Termasuk saya akan coba menulis lagi terkait dengan penulisan best practice. Itu aja, sekian dari saya, cukup ya, udah 20 menit kok, udah janji 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Denny untuk tanya jawab. Pak Denny, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya bapaknya tapi hukum bapak. Ibu guru yang mau bertanya silahkan, mungkin nanti ditanggapi oleh Bu Yuli. Ya. Sebelum ini ya, tadi ada sedikit bahasan tentang ini ya, penulisan naskahnya itu dikirim ke emailnya Bu Hati. Nanti Bu Hati yang jadi editornya gitu ya. Dan tentang harga, nah itu dia yang akan membahas bagaimana harga dari buku atau tulisan yang Bapak Ibu hasilkan ini. Yang jelas, satu buku ini ya, contohnya buku yang saya share tadi ya, foto itu
ini minimal 4 orang tulisannya gitu ya. Ini kebetulan kalau yang ini betul-betul ini Bu Devi simposium. Waktu itu saya masukkan best practice saya ke EP4TK IPA sebenarnya ya. Simposium itu kan tiap tahun ada ya Bu Devi ya. Kebetulan tahun 2018 saya masukkan dan alhamdulillah lolos gitu. Nah, ini tulisannya saya bukukan dan saya kirim ke Bu Hati naskahnya. Akhirnya jadilah buku BSBM seperti ini. Dan ini kumpulannya merupakan orang-orang yang saat itu lolos simposium tahun 2018 termasuk Pak Rifaudin, Bu Dina, dan Bu Martinisi. Ini orang-orang yang saat itu masuk ke simposium 2018 secara nasional. Itu jadi masalah harga memang ada di Bu Hati. Nanti kuncinya ada di Bu Hati lah. Mudah-mudahan di grup Bu Hati juga dari awal welcome. Beliau kan biasanya menangani secara nasional ya penulisan para penulis guru ini. Nah, sekarang beliau membukakan diri untuk Kabupaten Bandung khusus dan untuk Kota Bandung katanya siap untuk antologi best practice ini. Silakan barangkali ada yang mau dibahas sebelum berakhir karena kita waktunya hanya 6 menit lagi. Ya, silakan mau Bu Devi mana dulu yang mau bertanya atau kita diskusi aja? Ya, boleh nanya. Kalau saya kan belum berpengalaman nih ya untuk penulisan best practice ini. Kan kalau ini sepertinya itu kalau dari apa yang disampaikan Bu Yuli, apa yang disampaikan Bu Devi, Bu Yuli dan Bu Devi ini sudah banyak gitu ya dari PTK, dari best practice. Justru saya jadi khawatir nih nanti saya bisa nggak ya, jadi khawatir gitu malah. Ini tuh langsung ke penulisan atau ada apa ya, ada pelatihannya dulu ini cara menulisnya gitu nggak sih? Ya, terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Bu Devi jangan khawatir kalau apalagi Bu Devi pernah ikut PKP di akhir acara PKP saat itu kita kan menulis best practice loh, masih ingat ya? Dan ini guru intinya ada nih, Bu Devi Ronawati itu guru inti kita. Dan itu pengalaman terbaik yang pernah ditulis saat PKP tidak jauh dari itu. Dan ada kalau ditanya ada pelatihan, ini salah satu pelatihan secara webinar saja. Selanjutnya penulisannya insya Allah dibimbing oleh saya dan Bu Hati tentunya. Karena percayalah pasti pada bisa sebenarnya menulis karena tidak ya yang paling utama memadukan kalimat dan kata-kata gitu saja. Itu. Jadi insya Allah bimbingan ada terus selama di WA. Karena memang saya juga ikut menulis juga nantinya di sini gitu ya. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga ikut menulis lagi. Begitu Bu Devi, kita sama-sama sharing dan belajar saja lah. Jadi langsung naskahnya paling lambat April, akhir April mungkin ya, kita targetnya 1 bulan, kita kirim naskah ke Bu Hati, nanti Bu Hati yang edit. Nah, urusan dicetak, mangga itu mah ke Bu Hati. Terima kasih Bu Devi. Berarti itu. Bu Yuli, sebelum ke Bu Hati, ke grup dulu gitu, layak tidaknya ya? Iya, boleh. Atau tapi setiap tahap kan konsult? Iya, boleh. Setiap tahap. boleh aja setiap tahap konsul di grup boleh. Karena di grup kita ini terbuka ya untuk siapapun, silakan aja. Karena Bu Hati itu editor yang paling sabar, Bu Devi, karena beliau itu sebobroknya tulisan penulis dia terus layani gitu. Jadi dia itu editor terbaik di Kabupaten Bandung sebenarnya kalau yang saya rasakan gitu. Saya pernah nulis, wah rusak pokoknya mah diedit sama Bu Hati itu jadi tulisan yang bagus gitu. Gitu Bu Devi. Mungkin kalau ada kekhawatiran, maksudnya mungkin Bu Yuli bisa nggak dikirim semacam format atau susunan ininya? Iya, saya kan kasih contoh mungkin ya, ada beberapa contoh. Nah, contoh yang di buku itu saya akan kirim isinya, isi best practice yang milik saya gitu. Nanti saya share di grup. Gitu. Contoh-contoh. Ini kebetulan cara menulis judul yang indah gitu. Insya Allah saya bahas lah di grup. Kemudian cara membuat sistematika yang
rapi gitu ya, kalimat-kalimat yang tersusun bagus. Karena saya sendiri sebenarnya masih belajar, dan setiap tahun saya kirim. Baru tahun 2018 best practice ini diterima di simposium nasional gitu, karena memang dari ribuan pengirim naskah itu kan diedit ya, maksudnya diseleksi gitu oleh P4TK IPA, dan alhamdulillah di simposium 2018 baru saya bisa masuk sebagai pemakalah gitu. Jadi istilahnya pemakalah, jadi yang memberikan simposium di tahun 2018 gitu. Gitu. Jadi don't worry be happy, nggak usah khawatir, nanti akan ada sharing lah, dibantu bagaimana cara membuat best practice yang bagus. Terima kasih Bu Devi, Pak Denny. Ya, setiap terang lah, banyak kekhawatiran termasuk saya juga, Bu. Apalagi baru-baru ya Bu Devi, pasti merasa khawatir. Meskipun ada editor, tapi kita jangan sampai membuat editor terlalu kebingungan juga gitu. Iya, betul. Jadi kita juga harus istilahnya ingin terbaik lah mungkin Bu Devi yang satu lagi, silahkan, ada yang mau dibahas Bu? Ya betul kata Bu Yuli tadi, ya nulis aja. Saya juga gitu dah, masuk ke apa gitu ya, ada acara apa, harus laporan ini, harus bikin praktek baik di sini, ya praktek baik itu ya sama dengan best practice. Saya nulis aja gitu. Kadang saya nggak ikut mereka sistematisasinya gini, tapi saya agak sedikit berbeda gitu. Tapi tetap aja tapi mereka tayangkan juga gitu ya. Jadi jangan takutlah Bu Devi, nulis aja gitu. Yang penting itu orisinil gitu. Orisinil, jadi benar-benar kita lakukan, itu hasilnya tidak bukan manipulasi gitu ya. Jadi apa adanya. Nah itu yang bikin si best practice ini jadi lebih lebih bermakna gitu. Jadinya nggak yang kadang-kadang kan, maaf nih ya, saya juga di sekolah gitu ya, ada yang melakukan PTK tapi ternyata mereka sebenarnya tidak melakukan gitu. Terus mereka bikin tulisan yang buat kenaikan pangkat ya, terutama ini. Mereka kebanyakan karena mungkinnya terpaksa atau itu ya, saya selama ini sih menutup mata gitu. Cuman pada diri saya tekankan, enggak, saya tidak akan membuat tulisan yang tidak saya lakukan gitu. Apalagi best practice, apalagi penelitian tindakan kelas, walaupun itu ya saya sih yang sedikit yang kecurangan yang saya lakukan adalah misalnya menghilangkan data. Itu yang sering saya lakukan. Jadi misalnya gini, kayak kemarin misalnya ya, saya PTK itu misalnya nilai anak ini tuh saya kan pakai yang pre-test dengan post-test gitu ya. Nah pada saat pre-test dia nilainya bagus gitu, pada saat pre-test dia bagus, pada saat post-test dia jelek banget gitu kan. Terus saya lihat dia memang dia sih anak yang kurang begitu, motivasi belajarnya kurang begitu baik gitu ya, di kelas main-main, tugas gak pernah selesai gitu ya. Tapi saya malas gitu untuk membahasnya di dalam PTK saya. Jadi saya pengen, ya itu yang kecurangan yang pernah saya lakukan. Jadi saya menghilangkan data anak itu, saya anggap anak itu tidak hadir gitu ya, tidak hadir pada saat post test. Jadi di post testnya ya saya absenkan gitu di data. Itu kecurangan yang pernah saya lakukan dalam penulisan PTK. Tapi karena saya pengen yang biar udah itu naik tingkat doang gitu ya. Jadi itu tapi yang paling penting adalah ketika kita menulis aja sih, kalau saya menulis aja gitu ya, mau nanti orang menilai bagaimana ya alhamdulillah. Kenaikan tingkat kemarin saya nggak dilolosin gitu, satu kali masuk ke dinas udah gitu langsung gitu, nggak ada revisi gitu, langsung mereka terima dan langsung ya udah gitu, nggak ada revisi gitu. Kalau teman yang lain ada 1 kali atau 2 kali revisi. Nah jadi udah aja lah, jangan khawatir gitu. Kalau menulis yang penting itu tadi ya, keaslian. Benar kata Bu Yuli, yang pertama itu yang kita yang melakukan kita sendiri, bukan orang lain. Terus nanti formatnya kan bisa umum ya, ada yang mungkin sama dengan format-format sebelumnya.
Tapi yang sekarang itu mesti ada abstraknya ya, Bu Iya, Yuli ya. betul. Ada Oke. abstrak. Jadi terus kan kalau diambil dari PTK berarti saya harus simpulkan gitu. Kalau saya sih selama pandemi sulit membuat PTK karena kegiatan anak tidak terobservasi dengan baik. Paling ya baik practice inilah satu-satunya yang bisa bisa dijadikan sebagai karya tulis selama pandemi. Karena kalau PTK selama pandemi rasanya sulit gitu untuk membuat instrumennya, gitu, instrumen observasinya. Jadi saya nggak bingung, saya juga harus apa ini observasinya, bagaimana gitu cara mengobservasi untuk PTK ini dan apa yang harus saya nilai gitu ya di dalam PTK. Mau lihat motivasi, semakin hari semakin menurun motivasi itu kalau saya lihatnya, tapi itu bukan baik practice gitu jadi akhirnya ya, karena anak-anak itu sudah semakin yang tadinya 75% sekarang hanya 50% kalau mereka mengerjakan tugas itu yang masuk gitu. Terus kalau dibikin praktek gitu ya yang sifatnya inquiry hanya 10% lah. Aduh saya sedih gitu. Jadi ini apa salah, apa yang bagaimana, anak-anak sudah jenuh, sudah rindu gitu mereka harus pengen sekolah tapi ketika belajar PJJ mereka kok nggak pengen sekolah gitu. Jadinya motivasi kalau dilihat sih nurun. Jadi saya juga bingung, detektif saya itu kurang begitu baik juga gitu. Jadi kalau selama pandemi ini saya justru merasa saya itu masih bukan belum menemukan yang terbaik ya, agak tidak begini karena hasilnya kemarin sekian persen, saya lakukan begini tetap aja begini. Jadi masih stuck gitu, masih kayaknya belum, kalau mau jujur-jujuran gitu, saya belum menemukan yang best practice itu belum gitu selama pandemi ini. Karena ya mungkin karena saya melihatnya standarnya adalah hasil belajar anak-anak sebelum pandemi gitu. Jadi selama pandemi ini kurang gitu. Kalaupun mereka bisa gitu ya, ketika ditanya ternyata mereka hanya sekedar menyalin pekerjaan temannya gitu atau bagaimana gitu. Jadi nggak bisa terukur lah gitu. Jadi agak gimana ya, agak nggak enak juga kalau mau nulis black practice saat ini kan gitu Bu Yuli. Iya. Gitu ya, bisa aja sih kalau dibuatkan tulisan-tulisan yang, tapi kalau apa adanya boleh nggak ya, misalnya kalau hasilnya itu nggak 75% misalnya kan, kalau yang mastery learning itu kan yang pembelajaran tuntas itu kan 75% siswa ya mencapai target kurikulumnya. Tapi kalau misalnya hanya 50%, apakah bisa dijadikan best practice? Nah, ini pertanyaan menarik sekali Bu Devi ya. Apakah memang kalau penilaiannya hanya 50 gitu ya, hanya 50, apakah bisa dijadikan best practice? Nah, bisa saja Bu Devi itu dijadikan best practice, tapi Bu Devi harus membandingkan dengan yang sebelumnya.